Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 TAB? Bapak harap sehat-sehat selalu dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan belajar tentang peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Khususnya adalah mengklasifikasi jenis-jenis alat ukur. Nah, seperti gambar di slide pertama ini, kita melihat berbagai jenis alat ukur. Mungkin di antara kalian mudah ada yang mengenal nama-nama alat ukur tersebut. Nah, sebelum kita berlanjut ke macam-macam alat ukur, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran di materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Yang kedua, menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Dan sebelum kita mengenal jenis-jenis alat ukur, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari alat ukur. Nah, pengertian dari alat ukur adalah alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Atau disebut lain, sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran. Nah, di sini kita bisa melihat jenis-jenis alat ukur. Ya, yang pertama seperti avometer. Nah, avometer ini ada dua, yang digital dan analog atau manual. Berfungsi itu apa? Untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik AC dan DC sekaligus resistance. Yang kedua, hidrometer. Suatu jenis alat yang digunakan untuk mengukur cairan elektronik pada baterai, ya, atau untuk mengukur berat jenis air baterai. Ketiga, jangka sorong. Jangka sorong ada dua jenis, ya, jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Di sini fungsinya adalah untuk mendapat atau digunakan mengetahui panjang diameter luar dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu, seperti gambar. Keempat, mikrometer. Mengukur dimensi panjang, diameter, atau ketebalan part dengan akurasi yang tinggi dan mampu mengukur hingga 0,001 mm. Mikrometer ada dua jenis, mikrometer manual dan mikrometer digital. 5. Dial indikator untuk mengukur berbagai jenis permukaan objek, ya, seperti mengukur crankshaft, kemudian mengukur keovalan. 6 adalah piston ring compressor, merupakan untuk memeriksa serta mengetahui seberapa besar tekanan kompresi yang bisa dihasilkan oleh mesin. Yang ketujuh, tes tekanan kompresi, berfungsi untuk mengeksel tekanan kompresi bahan bakar solar, ya, seperti gambar di samping, untuk mengetahui pengabutan dari nozzle tersebut bagus atau tidak. Kedelapan, radiator cap tester, untuk mengukur kebocoran radiator dan tutup radiator.
9. Feller gauge untuk mengukur ketebalan dari celah atau gap di antara dua komponen yang saling bersinggungan. Contohnya seperti untuk mengukur celah katup atau valve atau mengukur kerataan blok silinder dan silinder head. 10. T-rod reformer berfungsi untuk memeriksa saat terjadinya pengapian atau saat busi memercikan bunga api, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat diketahui apakah saat pengapian sudah tepat atau terlalu maju atau terlalu mundur. 11. Mistar berfungsi alat bantu gambar atau ukur untuk menggambar garis lurus. 12. Silinder bore gauge berfungsi untuk mengukur diameter internal lubang dengan bentuk yang beragam, mulai dari lubang bulat biasa hingga lubang berbentuk barel, belmont, atau taper. 13. Offset caliper berfungsi. Offset caliper diantaranya adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda, mengukur dimensi luar suatu benda, dan memastikan kesejajaran permukaan luar suatu benda. 14. Inset micrometer atau mikrometer dalam. Diameter dalam suatu benda, tingkat akurasi yang dimiliki oleh mikrometer dalam cukup tinggi jika dibandingkan dengan jangka sorong, yaitu tingkat ketelitiannya hingga 0,01 mm. 14. Injektor tester berfungsi digunakan untuk memeriksa tekanan pada injektor. Anak-anak, di sini ada tugas ya untuk kalian. Tuliskan nama-nama jenis alat ukur yang terdapat pada gambar di bawah ini. Bisa kerjakan di kertas, buku, atau di kolom chat di bawah. Nama, kelas, nomor absen, dan nama jenis-jenis alat ukur. Nah, sekian penjelasan materi tentang jenis-jenis alat ukur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.